Indonesia masih punya 180 pesepak bola keturunan, siap dinaturalisasi. Utusan PSSI, Hamdan Hamedan, mengatakan bahwa ada 180 pesepak bola keturunan Indonesia di luar negeri. Lantas siapa yang akan selanjutnya melakukan proses naturalisasi? Hamdan Hamedan mempunyai database tersebut. Dahulu, ia mengaku tertarik untuk mendata pesepak bola Indonesia yang mempunyai keturunan dan berkarir di luar negeri. Ia pun bergabung bersama diaspora Indonesia. Menurut Wikipedia, diaspora Indonesia atau orang Indonesia perantauan adalah orang-orang dengan keturunan Indonesia yang menetap di luar Indonesia. Istilah ini berlaku bagi orang-orang yang lahir di Indonesia dan berdarah Indonesia yang menjadi warga negara tetap atau menetap sementara di negara asing. Dari hasil pengamatannya, ada 180 pesepak bola keturunan Indonesia yang kini berkarir di luar negeri. Lantas siapa yang akan selanjutnya melakukan proses naturalisasi? Hamdan Hamedan mempunyai database tersebut. Dahulu, ia mengaku tertarik untuk mendata pesepak bola Indonesia yang mempunyai keturunan dan berkarir di luar negeri. Ia pun bergabung bersama diaspora Indonesia. Menurut Wikipedia, diaspora Indonesia atau orang Indonesia perantauan adalah orang-orang dengan keturunan Indonesia yang menetap di luar Indonesia. Istilah ini berlaku bagi orang-orang yang lahir di Indonesia dan berdarah Indonesia yang menjadi warga negara tetap atau menetap sementara di negara asing. Dari hasil pengamatannya, ada 180 pesepak bola keturunan Indonesia yang kini berkarir di luar negeri. Saya mempunyai database dan ada sekitar 180 pesepak bola Indonesia yang mungkin tidak berpaspor Indonesia. Nah dari sana, saya punya gambaran pemain-pemain tersebut ada di mana saja, ucap Hamdan Hamedan. Database itu membuat Hamdan Hamedan berdiskusi dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sebelumnya, Shin Tae-yong juga meriset pesepak bola keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Shin Tae-yong langsung mengajukan nama-nama pesepak bola itu kepada PSSI. PSSI langsung mengirimkan kepada Hamdan Hamedan untuk menelusuri lebih lanjut. Ketika nama itu saya terima dalam bentuk surat resmi, maka itu adalah mandat saya untuk mengontak pemain tersebut. Menanyakan apakah mereka memang betul berdarah Indonesia itu penting sekali agar walaupun mereka terpilih nanti mereka bisa dinaturalisasi. Kedua adalah tentu apakah pemain tersebut berkenan untuk membela timnas Indonesia, kata Hamdan Hamedan. Menurut Hamdan Hamedan, tugas itu tidak mudah. Sebab, terkadang ada juga kendala yang harus dihadapinya. Kadang-kadang kami mendekati pemain yang diminta, itu kadang pemainnya mau terus pelatihnya tidak mau. Ataupun pelatihnya mau, lalu pemainnya tidak mau. Pelatihnya dan pemainnya mau, klubnya belum berkenan. Ataupun keempat juga setelah dicek dia tidak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi, misalnya mereka punya keturunan dari buyut jadi tidak memenuhi syarat yang sah untuk dinaturalisasi, ucap Hamdan Hamedan. Sebelum bertemu dengan pesepak bola keturunan Indonesia itu, Hamdan Hamedan terlebih dahulu menelepon. Selanjutnya, ia menanyakan apakah pesepak bola itu mempunyai keturunan Indonesia atau tidak. Apakah dia punya jalur mazhab Indonesia baik itu dari ayah atau ibu atau kakek atau nenek biasanya bisa dibuktikan dari akte kelahiran atau paspor. Ketika kami melihat oh ini ternyata dia neneknya lahir di Semarang misalnya, maka dia memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Jadi, memang harus kami lihat juga apakah dokumennya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menaturalisasi seorang pemain, tutup Hamdan Hamedan. Sebelumnya Hamdan Hamedan diberikan tugas oleh PSSI untuk mendekati Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Sain Patinama untuk dinaturalisasi.